Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Pasar Modal. Nah, video kali ini kami akan membahas mengenai saham dan valuasinya. Anggota kelompok kami terdiri dari Putri Wahda Jafar, Farid Noval Junaidi, Kiki Reski Rahayu, Sulhijjah, Siti Fatimah Febriana, dan Hamriana. Langsung saja kita simak bersama-sama pembahasan yang pertama. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu saham? Jadi, saham merupakan suatu tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, berikut merupakan contoh dari lembar kerja saham. Nah, adapun hak hukum dan fasilitas pemegang saham. Yang pertama, memiliki kendali atas perusahaan, di mana pemegang saham ini berhak untuk memilih para direkturnya dalam rapat pemegang saham. Biasanya rapat ini diadakan dalam setahun sekali. Yang kedua ada hak preemptif. Jadi para pemegang saham ini memiliki hak untuk membeli setiap tambahan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun tujuan dari hak preemptif ini yang pertama yaitu mencegah perusahaan untuk menerbitkan saham dengan jumlah yang besar. Yang kedua ada melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Jadi jika menjual saham biasa dengan harga di bawah nilai pasar akan mendilukasikan nilai harganya dan memindahkan kekayaan pemegang saham kepada pihak yang diperkenalkan untuk membeli saham yang baru. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis saham. Jenis saham itu ada dua jenis, yaitu secara peralihannya dan secara hak klaimnya. Yang pertama saya akan menjelaskan jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Secara peralihan, jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu bearer stock dan registered stock. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bearer stock. Bearer stock adalah jenis saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, yang dimaksudkan agar peralihan kepemilikan saham itu dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan registered stock adalah jenis saham yang ditulis nama pemiliknya, sehingga ketika peralihan kepemilikan saham harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Baik, kemudian selanjutnya saya akan membahas jenis saham yang kedua berdasarkan hak klaimnya. Berdasarkan hak klaimnya, jenis saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan juga saham preferen. Yang pertama saya akan membahas saham biasa. Jadi pemegang saham biasa adalah pemilik sebenarnya dari sebuah perusahaan. Mereka menanggung resiko dan juga mendapatkan keuntungan. Ketika perusahaan sedang tidak mengalami kondisi yang baik, mereka tidak akan mendapatkan dividen. Sedangkan sebaliknya, jika perusahaan sedang dalam kondisi yang baik, maka mereka akan mendapatkan dividen yang lebih besar dan juga bahkan mendapatkan saham bonus. Pemilik saham biasa ini memiliki hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemilik Saham, sehingga mereka dapat juga menentukan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan mengalami likuidasi, maka pemegang saham biasa akan membagi aset, sisa dikurangi dari pemegang saham preferen. Karakteristik dari pemegang saham biasa ada tiga. Yang pertama, hak suara yang dapat menentukan pemilihan dewan komisaris. Yang kedua adalah hak didahulukan, sehingga mereka didahulukan jika organisasi menerbitkan saham baru. Yang terakhir adalah hak tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis saham biasa. Walaupun sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa, tetapi mereka juga akan menerbitkan saham yang terklasifikasi. Biasanya dibagi menjadi dua, yaitu saham kelas A dan saham kelas B. Biasanya saham terklasifikasi ini digunakan oleh perusahaan baru berdiri yang sedang mencari pendanaan. Misalnya ketika Genetic Concept menerbitkan bursanya baru-baru ini,
mereka menerbitkan dua klasifikasi saham, yaitu saham kelas A dan saham kelas B, di mana saham kelas A ini dibuka untuk publik dan mendapatkan dividen, sedangkan kelas B ini hanya untuk para pemilik perusahaan. Namun saham kelas A ini tidak memiliki hak suara selama 5 tahun, sedangkan klasifikasi saham kelas B ini memiliki hak suara penuh selama 5 tahun, namun tidak mendapatkan dividen selama 5 tahun itu juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berdasarkan kemampuan hak lain, yaitu valuasi saham biasa. Saham biasa memiliki andil kepemilikan dalam suatu perusahaan, namun bagi investor pada umumnya, selembar saham biasa hanyalah selembar kertas yang dicirikan dengan dua fitur, yaitu yang pertama, saham biasa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, tetapi hanya ketika perusahaan memiliki dividen yang cukup dan manajemen lebih memilih untuk membayarkan laba daripada mempertahankan dan menginvestasikan kembali dividen. Kemudian yang kedua yaitu saham dapat dijual dan harapannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Jika harga yang dijual ternyata lebih tinggi dari harga belinya, maka investor akan mendapatkan keuntungan modal atau capital gain. Selanjutnya yaitu saham preferen. Nah, sesuai namanya, saham preferen ini memiliki hak yang lebih istimewa dibandingkan dengan saham biasa di dalam pembagian dividen. Saham preferen ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki berbagai tingkatan, artinya dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, maksudnya saham preferen memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa dalam pembagian dividen. Yang ketiga, dividen kumulatif, maksudnya dapat dibayarkan di periode lalu dan juga dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa. Dan yang terakhir yaitu konvertibilitas, maksudnya bila belum dapat ditukar menjadi saham biasa dan apabila terdapat kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Jadi berikut ini adalah tabel istilah dalam model valuasi saham yang perlu teman-teman ketahui. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian saham. Nah, penilaian saham di sini merupakan suatu evaluasi nilai saham atau sekuritas. Mengapa kita harus melakukan penilaian saham? Tujuannya untuk menentukan apakah nilai satu saham ini mengalami overvalue atau undervalue. Nah, oleh karena itu, terdapat beberapa jenis-jenis dalam penilaian saham. Yang pertama itu ada nilai buku. Nah, nilai buku ini merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten. Nah, nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Nah, dalam menghitung nilai buku di sini, yang perlu kita ketahui adalah beberapa jenis-jenis nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama ada nilai nominal, yang kedua ada aigo saham, yang ketiga ada nilai modal disetor, dan yang keempat ada laba ditahan. Nah, nilai pasar ini ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran. Nah, terdapat dua kondisi atau faktor yang mengakibatkan tingkat permintaan dan penawaran yang membuat harga saham ini apakah sedang meningkat ataupun menurun. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berada dari luar perusahaan atau berada dari luar kendali perusahaan, misalnya seperti terjadinya kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor internal, yaitu itulah tadi poin-poin mengenai penilaian saham yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan badan usaha. Data fundamental di sini dapat berupa data keuangan, data pangsa pasar, data siklus bisnis, dan data sejenisnya. Lalu ada data faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, tingkat bunga, inflasi, dan sebagainya. Nah, analisis fundamental ini nantinya akan memberikan kesimpulan apakah suatu perusahaan itu layak dibeli sahamnya atau tidak. Nah, selanjutnya analisis fundamental ini memiliki horizon jangka panjang karena analisis ini menggunakan data historis dan data masa depan berupa estimasi pertumbuhan perusahaan, estimasi perubahan ekonomi di masa mendatang, dan estimasi-estimasi lainnya
yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dan kelangsungan hidup usaha. Berikut ini merupakan ilustrasi dari cara menganalisis saham. Sebenarnya secara umum ada dua cara menganalisis saham, yaitu melalui analisis fundamental dan analisis teknikal. Jika dilihat dari analisis teknikal, maka kita akan melihat grafik harga saham yang naik turun, yang disebut dengan candlestick trend, resistance, support, dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan grafik saham itu disebut dengan analisis teknikal. Pada implementasinya masih banyak yang bingung dari cara menganalisis saham perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Hal ini dianggap sulit karena kurangnya pengetahuan cara menganalisis yang baik. Nah, perlu juga diketahui bahwa harga saham akan naik ketika calon pembeli lebih banyak daripada yang ingin menjual pada hari itu. Begitupun sebaliknya, harga saham akan turun ketika penjual lebih banyak daripada calon pembeli. Menguasai analisis fundamental menjadi penting karena dalam menganalisis saham, ketika ingin membeli saham maka kita harus mengetahui apa yang menjadi produk perusahaannya, lalu bagaimana laporan keuangannya, serta mencari tahu masalah-masalah apa saja yang sering terjadi dalam dunia investasi saham. Tujuannya untuk mengetahui resiko yang akan diterima ke depannya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap contoh soal. Yang pertama adalah kita akan menghitung keuntungan yang diharapkan dari suatu saham. Yang kedua adalah nilai buku per lembar sahamnya. Yang ketiga adalah menghitung nilai intrinsik saham. Yang keempat adalah menghitung EPS. Dan yang terakhir adalah menghitung price earnings ratio-nya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu diketahui bahwa PT Bala Putra Dewa ingin menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham perusahaannya, di mana D1 sama dengan dividen tahun pertama adalah 5.000, P0 atau harga beli adalah 250, P1 adalah harga jual yaitu 270, dengan rumus sama dengan R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 per P0. 5.000 per 250 ditambah 270 kurang 250 per 250 sehingga diperoleh R sama dengan 20 tambah 0,80 sehingga keuntungan yang diharapkan dari saham PT Bala Putra Dewa adalah 20,8 per 1 tahunnya. Selanjutnya, contoh soal nomor 2 yang diketahui bahwa nilai total ekuitas dari PT Murni Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka kita diminta untuk menghitung nilai buku per lembar sahamnya. Sebelum masuk pada rumus, perlu kita ketahui bahwa satu lot saham sama dengan 100 lembar saham. Maka dengan rumus adalah NBP sama dengan TS per JSB, di mana TS ini adalah total ekuitas, sedangkan JSB adalah jumlah saham yang beredar. Maka kita memasukkan angka yaitu 4 miliar per 1.500. 1.500 ini diambil dari 15 lot dikali 100 lembar saham, sehingga diperoleh 1.500. Maka hasil pembagian dari 4 miliar bagi 1.500 adalah 2.666.666 rupiah. Maka nilai buku per lembar saham dari PT Murni Abadi adalah 2.666.666 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang ketiga adalah sebuah perusahaan membayar dividen selama 8 periode, yang dimana setiap periodenya itu konstan yaitu 5% diskonnya. Maka kita akan menghitung nilai intrinsik saham dengan berdasarkan rumus P0 sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2, di mana D adalah dividen sedangkan K adalah tingkat diskonnya. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan dividen dari setiap tahunnya, yang dimana dividen tahun pertama adalah 30, dividen tahun kedua adalah 20, dividen tahun ketiga 30, dividen tahun keempat adalah 30,
Dividen tahun ke-5 adalah 26, dividen tahun ke-6 adalah 28, dividen tahun ke-7 adalah 30, dan dividen tahun ke-8 adalah 34 dengan diskon 0,05, sehingga jika dihitung semuanya akan memperoleh hasil yaitu 176,86. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai intrinsik dari saham tersebut adalah 176,86. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang keempat, yaitu di mana diketahui earning after tax dari PT Maharani Utama sebesar 200 juta dan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar 200.000. Maka kita akan menghitung EPS atau earning per share-nya ya dengan rumus earning after tax atau pendapatan setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka diperoleh angka 200 juta dibagi 200 sama dengan 1000. Maka dapat disimpulkan bahwa earning per share dari PT Maharani Utama adalah 1000. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kelima, yang dimana PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat mereka melakukan go publik, mereka memperoleh saham per lembarnya itu dengan harga 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp315. Maka berdasarkan pokok permasalahan di atas, kita akan menghitung price earning rasionya dengan rumus market price per share-nya dibagi dengan earning per share-nya, di mana diperoleh angka 12.000 per 315, maka diperoleh price earning rasionya sebesar Rp38. Baiklah teman-teman, itulah video presentasi dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.